Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Kali ini bersama saya sudah ada ibu guru, masih muda sebenarnya. Cuman mungkin tak terlihat ya karena pakai masker gitu ya. Ini buat jaga-jaga kesehatan buat Ibu Sisil ya. Nama lengkapnya Ibu siapa Ibu? Cecilia Dewi Puspitasari. Wih, panjang banget gitu ya. Iya. Oke, Ibu Sisil ini adalah salah satu guru yang sebenarnya belum lama kenal gitu ya Bu ya. Kita mungkin berapa bulan ya kenal, dan Ibu Sisil ini adalah guru yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ya di sekolah Cikal gitu. Dan kali ini saya boleh tanya sedikit ya Bu ya tentang anak berkebutuhan khusus ini. Kayaknya menarik gitu Bu, karena belum semua sekolah bisa menyediakan lah gitu ya untuk pendamping ataupun support anak ini. Boleh ya Bu ya saya tanya-tanya sedikit ya? Oke, boleh. Oke, Ibu Sisil, saya mau tanya soal sedikit tentang anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu kategorinya ada berapa macam sih Bu? Aku lupa total jumlahnya, tapi emang ada banyak. Terlebih untuk yang tahun ini kan di DSM 5, jadi ada buku panduannya gitu. Iya. Nambah lagi, disability itu nambah lagi gitu. Jadi yang udah pasti kelihatan itu kan ada hambatan penglihatan tunanetra. Oke. Terus hambatan pendengaran tuli, terus intelijensi rendah, tunagrahita yang biasanya itu. Terus CP itu tunadaksa, jadi sebagian tubuhnya itu paralyzed, lumpuh gitu. Oke. Gitu. Terus atau yang keterbatasan fisik gitu, itu sebelumnya jadi satu di tunadaksa, tapi sekarang kayak udah terpisah gitu, bisa hambatan fisik atau CP tadi. CP itu jadi masuk ke jenis baru. Terus ada kesulitan belajarnya ini juga ada banyak macamnya. Ada disleksia, disgrafia, sama diskalkulia. Terus ada autism, ADHD. Dulu autism dan ADHD, sekarang dipisah, autism sendiri, ADHD sendiri. Terus ada Down syndrome. Nah, dulu Down syndrome ini masuknya ke tunagrahita, tapi sekarang dipisah, ada bedanya gitu. Tunagrahita sendiri, Down syndrome sendiri gitu. Oke. Nah, kalau yang kayak misalkan tadi ya kebutuhan khusus dalam artian dari segi fisik mungkin terlihat ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang non fisik gitu, cara mengetahui bahwa anak ini tuh ketika dia sekolah sama teman-temannya kayaknya dikategorikan adalah anak yang berkebutuhan khusus, tuh caranya gimana cara mengetahui yang non fisik? Nah, itulah kenapa di sekolah-sekolah biasanya diadakan asesmen gitu. Nah, asesmen itu bisa dijadikan acuan kalau misalkan anaknya ini membutuhkan bantuan khusus gitu. Jadi nggak selamanya anak berkebutuhan khusus itu langsung dilabelin autism, ADHD, atau diskalkulia, disgrafia, atau yang semacamnya gitu. Tapi kalau saya, karena kita guru, kalau guru lebih ke buat acuan nanti kira-kira anak ini membutuhkan apa gitu. Jadi kita tahu untuk menyusun rencana pembelajarannya gitu. Nah, kalau untuk yang melabel anaknya ini autism atau diskalkulia atau disgrafia itu biasanya psikolog. Jadi nanti akan ada tesnya sendiri gitu. Ada inilah ya instrumennya lah gitu. Nah, jadi kalau misalkan, makanya setiap anak mau masuk ke suatu sekolah pasti diminta tes IQ kan. Nah, kadang tapi IQ itu nggak menentukan anaknya itu berarti kategorikan tadi gitu ya. Karena misalkan IQ-nya rendah itu bukan ke situ juga gitu, nggak sekaligus gitu ya.
Itu, dan makanya juga tugas seorang guru itu kan juga selalu mengobservasi peserta didiknya ya. Jadi tiap minggu kan kita selalu nanya, selalu meeting Perkembangan gimana gitu. perkembangan anaknya. Oke. Itu kan secara langsung kita melakukan observasi. Nah, kalau misalkan dikira-kira ada yang kok kayaknya dia nggak bisa ya, kok kayaknya dia kesulitan di sini ya. Nah, di situ baru ada asesmen lagi untuk memperjelas gitu. Oke gitu ya. Jadi ada tesnya, ada instrumennya untuk mengetahui tadi ya. Nah, kalau untuk penanganannya gitu ya, tadi kan sedikit udah disinggung ya. Tadi ada proses berkala gitu ya. Ada lagi nggak cara penanganan mungkin ada khusus untuk anak yang demikian gitu. Nah, ini caranya harus bla 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 intens segala macam, itu ada nggak? Nah, sebenarnya kalau di beberapa sekolah luar biasa, mereka pakai metode drill ke anaknya, ke anak Kalau berkebutuhan bener-bener khusus. sekolah khusus gitu ya. Iya. Mereka satu kelompok gitu ada ya? Maksudnya dalam artian tidak bervariasi, emang khusus anak-anak yang kelompok itu aja gitu ya? Iya. Ya, jadi ada kan kita biasa dengar tuh SLBA, SLBB, SLBC Ya. gitu. SLBA itu untuk teman-teman dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Jadi kebanyakan mengajarkan braille karena mereka kan nggak bisa baca, jadi mereka ngajarin pakai braille atau keterampilan juga sama penggunaan teknologi. Ada namanya teknologi yang bisa bantu mereka mengakses komputer gitu, namanya JOS. Jadi mereka juga bisa ngetik gitu. Bisa ngetik, bisa buka dengan cara website. versi mereka ya. Iya, dengan selama laptopnya terinstall aplikasi JOS itu gitu. Oke, tadi itu saya belum tahu sih nama-namanya. Tapi kalau misalkan anak yang memang dia kayak aktif, terus kemudian, tapi kalau untuk mungkin pembelajaran itu suka mengganggu, terus kemudian suka meninggalkan tugas kayak gitu, itu kategorinya apa dia? Nah, itu tuh serunya anak berkebutuhan khusus itu kayak satu anak tuh beda sama anak-anak lainnya. Jadi alasan satu anak ini untuk melakukan keusilan itu bisa jadi beda sama anak lainnya gitu. Padahal kategorinya sama atau beda memang? Mungkin labelnya sama, misalkan sama-sama anak ADHD. Tapi bisa jadi alasan anaknya itu melakukan sesuatunya itu macam-macam. Jadi kayak misalkan ada yang emang karena dia pengen berteman, tapi dia nggak tahu caranya, terus dia ambil pensil temannya. Itu. Oh gitu ya. Itu maksudnya mau komunikasi sama temannya. Mau komunikasi ya? Iya, jadi menurut aku uniknya mereka itu adalah mereka punya bahasanya mereka sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya agak serius nih pertanyaannya. Aduh, kita tuh nggak bisa serius-serius orangnya. Kita nggak bisa serius-serius ya sebenarnya anaknya gitu ya. Nggak bisa serius. Oke, tapi kali ini saya coba bawa santai dah gitu ya. Kalau untuk mereka nih, misalkan mereka kan kalau dia sekolah bersama yang misalkan pada umumnya gitu ya, yang tidak kebutuhan khusus gitu ya, itu kayak misalkan dia dikelompokkan sendiri, atau mungkin kok saya ada pendampingnya sendiri gitu ya, kok saya ada yang support nih gitu kan, ada yang harus ngawasi misalkan Bu Sisil, mereka itu kayak merasa senang atau terganggu atau gimana sih Bu? Nah kan pertama kalau misalkan mereka di sekolah biasa ya, itu namanya disebut dengan program inklusi gitu. Jadi sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus itu adalah sekolah yang menyelenggarakan penyelenggaraan inklusi, termasuk Cikal nih. Nah, masalah anaknya merasa terganggu atau enggak karena didampingin atau enggak, itu juga balik lagi ke anaknya, karena tiap anak beda-beda kan. Jadi ada satu anak, anakku misalkan, anak aku dia sempat kayak gitu kan, dia sempat kenapa saya harus ada yang dampingin? Kenapa saya berbeda, kenapa saya harus didampingin gitu. Sementara ada anaknya satu lagi, temen aku, Bu Mega, aku didampingin tidak apa-apa, kata dia. Tidak apa-apa didampingin bersama-sama, kata dia. Padahal kan harusnya, jadi goalnya dia itu harusnya mandiri,
Iya. Dua-duanya mandiri. Oh, tapi malah justru seneng Tapi didampingin dia terus. malah seneng didampingin. Oh gitu, jadi beda-beda ya, Iya, beda-beda orang. serunya tuh gitu. Tapi emang sedihnya Oke. sih gitu sih. Sedihnya adalah mereka kemarin dia ngomong lagi sama aku. Kenapa? Dia curhat kan, Miss, if there is God, kalau di sana kalau beneran ada Tuhan, kenapa sih aku diciptain seberbeda ini? Dia bilang gitu. Waduh. Kan sedih ya aku dengernya. Terus Iya. aku bilang emangnya what's wrong with you gitu kan. Emangnya kamu kenapa sih, bedanya apa sama mereka, aku bilang gitu kan. Karena dia bilang aku tahu Tuhan nyiptain setiap manusia tuh unik, tapi keunikan aku tuh terlalu banyak dan itu terlalu mencolok. Aku nggak bisa fokus sama pekerjaan aku gitu, nggak kayak yang lain gitu. Terus Tapi sebenarnya kayak gitu dia hampir menemukan nggak sih sebenarnya? Oke, Iya. hampir bahwa akan berhenti untuk yang menurut dia menjadikan dia berbeda gitu ya. lebih karena penerimaannya dia ya, berarti kan disability itu kan, kebutuhan khusus itu kan bukan suatu penyakit kan, jadi nggak akan bisa kita bilang itu sembuh gitu karena itu bukan penyakit gitu, tapi lebih ke penerimaannya aja, perspektif dari anaknya, dari lingkungannya, dari ya lebih tinggal ke dia anaknya hidup lah, dan hidup. lingkungannya. Intinya dia sebenarnya karena dia berbeda aja sama dengan yang lain gitu, sehingga cara perlakuannya harus berbeda gitu ya. Kalau kita sih selalu nekanin kalau misalkan sebenarnya mereka tuh nggak beda. Everyone, ya semua orang tuh unik, semua orang tuh punya gitu ya. caranya masing-masing. Kalau belajar kamu lebih nyaman untuk mendengarkan, let's find another strategy to listen untuk belajarnya versi audio aja. Gimana nih caranya gitu. Kalau anak berkebutuhan khusus yang kecil kan belum dapet tuh, jadinya kita ajarinnya pelan-pelan. Kalau anak berkebutuhan khusus yang udah besar kayak anak-anak kita itu kan dia udah dapet reflektif, juga udah dapet TikTok, jadi dia bisa menyarankan kalau misalkan memang dia bisa kalau kamu berpikir bisa seperti itu, udah kita jalani cara ini gitu ya. Terus kalau misalkan nggak bisa, gimana nih, kayaknya kinerjanya masih kayak gini aja, mau diganti lagi strateginya gitu. Biasanya kan mereka kalau udah nyaman di strategi itu akan susah untuk pindah strategi kan gitu. Karena mindsetnya mereka lebih kayak ke berpindah ke something baru yang gue nggak tahu ini pasti bakalan berhasil juga atau enggak. Terus buat apa gue bikin strategi baru tapi nyatanya nggak bisa juga. Dia takut, mereka tuh sebenarnya punya ketakutan yang seperti itu gitu. Cuman kita bilangnya nggak apa-apa, kita perluas lagi zona nyamannya, bukannya kita berpindah zona nyaman atau keluar dari zona nyaman, tapi diperluas zona nyamannya. Jadi ada pilihan yang lain nih yang seru juga kok kayak gitu ya. Jadi belajar bikin perspektif mereka sebisa mungkin open minded gitu. Nah, jadi kalau jawabannya seperti apa nih? Misalkan bahwa ketika nanti mereka didampingin dalam beberapa waktu gitu ya, ada nggak kemudian jaminan untuk mereka akhirnya bisa menyesuaikan dengan yang lain gitu? Kalau menurut ibu gitu, apa yang ibu pelajari? Kalau sepanjang yang saya pelajari sebenarnya kalau untuk goalsnya anak berkebutuhan khusus itu kan lebih ke mandiri ya. Jadi kemandiriannya mereka untuk taking care of themselves. Jadi mereka bisa hidup tanpa pendampingan gitu. Jadi dan itu mereka bisa hidup tanpa pendampingan. Tapi kalau misalkan berubah jadi kayak kita yang dibilang normal gitu, ya enggak, karena mereka ya dalam mereka istimewa dengan diri mereka yang seperti itu, dan kita istimewa dengan diri kita seperti ini gitu. Jadi malah goalsnya itu sebenarnya kemandirian ya, sama-sama mandiri gitu ya. Nah, kalau untuk bicara goalsnya tadi itu faktor gitu, kalau mungkin yang ibu kan semakin kesini semakin pengalaman, banyak faktor yang kalau bisa dibilang tips yang dominan atau yang penting banget supaya anak cepat mencapai goals yang mandiri itu apa kalau ibu? Pertama tuh yang paling susah adalah penerimaan.
Jadi penerimaan orang tua dan penerimaan dari lingkungan gitu. Jadi jadi di luar dia ya yang harus ngerti gitu ya. iya benar. Yang penerimaan dari lingkungan dulu yang pertama ya. Orang-orang di lingkungan tuh pasti kan mikirnya, mereka dia anaknya aneh, dia nggak bakal bisa gini-gini Itu kan. malah bikin menghambat banget ya, sangat menghambat. Negatif thought-nya orang-orang. Untungnya di kita misalnya itu di Cikal sangat benar-benar bisa ngerti banget ya teman-teman gitu ya, kayak udah saling mensupport gitu Iya ya. betul. Nah ada case di suatu sekolah waktu dulu, ada anak berkebutuhan khusus di sekolahnya dia, terus habis itu beberapa orang tua murid langsung demo gitu. Kok anak saya dijadiin satu sama dia sih, ini mah harusnya nggak di sini sekolahnya gitu, di SLB aja gitu. Malah akhirnya jadinya malah memperparah ya, maksudnya kayak menambah beban tambah satu lagi itu ketika bukan menyelesaikan, membantu dia gitu ya. Betul. Nah padahal kan alasannya kenapa adanya inklusi ini, kenapa mereka diizinkan direkomendasikan untuk ke sekolah reguler aja, karena ya kalau misalkan nih mereka yang hambatan penglihatan bekerja sama hambatan penglihatan, ya endingnya nanti akan gitu-gitu aja hasilnya gitu. Betul, Sementara kalau misalkan dia dikolaborasikan dengan anak yang biasa aja, yang bisa bantu dia lihat, tadi dia kan bisa mengembangkan. tadi. Iya betul, dia bisa memperluas lagi cara pandang dia gitu. Betul gitu. Sama halnya sama anak autism. Kalau anak autism itu kan dia butuh mirroring. Jadi masalahnya itu kan di neuronnya dia, di otaknya mereka. Jadi di otaknya mereka itu lapis ada, kita punya otak itu ada brainwave kan. Nah di bagian sentralnya dia itu brainwave-nya itu halangin kemampuan dia untuk mirroring. Jadi dia nggak pernah bisa mengopi kita secara sempurna, pasti ngopinya jatuhnya kayak robot. Itu anak autism. Nah biar dia bisa bisa lebih leluasa lagi, lebih fleksibel, makanya dia di tempat yang reguler baiknya, karena kan banyak yang unpredictable, dia bisa siapa tahu menemukan jalan. Jadi dia bisa bersiap sama yang unpredictable dari lingkungan sekitar gitu. Terus yang kedua itu kan penerimaan dari keluarganya ya, banyak banget yang ada juga ya, maksudnya masih belum terima gitu. banyak banget, bahkan sampai sekarang sih, walaupun inklusi juga udah di mana-mana dan tempat tumbuh kembang anak udah di mana-mana, dan ada slogan terapi itu bukan untuk yang sakit jiwa aja gitu, terapi untuk semuanya memang. Tapi tetap aja ada banyak banget orang tua yang denial anaknya kenapa. Kayak misalkan anaknya nggak bisa ngomong, biar aja, emang cowok belum bisa ngomong, wajar, cewek emang yang lebih cepat ngomong, kayak gitu. Padahal kan harusnya kita udah cukup aware, bisa buat jaga-jaga nih, kenapa memang dia hambatan oralnya kah, atau ada masalah apa, kenapa dia belum bisa bicara, itu kan harusnya kita udah mulai aware. Udah dari jauh harusnya ya. Yang paling terus juga misalkan dipanggil nggak nengok-nengok, itu kan bisa jadi karena memang dia sudah punya dunianya sendiri gitu kan. Baiknya itu adalah intervensi dini kan, untuk anak berkebutuhan khusus tuh ditanganin sedini mungkin. Nah karena adanya denial dari orang tua, ya enggak, anak saya nggak apa-apa, enggak, anak saya fine, we don't need dokter atau terapis gitu. Tapi ternyata anaknya butuh, dan di terapisnya udah kelas 5 atau tinggi, kelas, jadi agak malah justru menghambat gitu. Iya, karena kalau misalkan anak kelas 5 SD sendiri, semakin mereka kan udah cukup umur untuk punya pemahaman diri mereka sendiri gitu. Terus kebiasaannya mereka, terus kalau waktu masih kecil diubah dikit kebiasaan mereka untuk jadi lebih teratur, bisa lah. Tapi kalau udah gede kan susah gitu. Oke, sip. Kalau saya tanya misalnya pengalaman unik gitu, Ibu bersama dengan anak kebutuhan khusus, atau pengalaman unik? Banyak banget pastinya. Itulah kenapa aku pilih jurusan ini juga, karena gitu ya, seru gitu ya. Iya, kalau guru-guru lain, apalagi guru reguler ya, kan suka pusing ya sama kelakuan anak-anaknya yang seolah-olah dia bisa merubah gitu. Kalau untuk yang seperti Ibu kan biarkan
inilah ya, pelan-pelan akan ini, yang penting prosesnya kita jalanin gitu, nggak ada tuntutan goals yang harus banget. Iya gitu. betul, nggak ada tuntutan utamanya, poinnya harus dikejar, ini harus dapat gitu kan. Kalau untuk anak reguler, ya. kalau anak berkebutuhan khusus, ini goal kita nih, misalkan anaknya bisa ngomong A, terus sepanjang perjalanan dia belum bisa ngomong A, baru bisa, tapi udah bisa mengeluarkan suara, itu udah suatu apresiasi gitu kan. Nanti baru diulang lagi pembelajarannya sampai ke A gitu, diulang-ulang terus gitu. Enaknya gitu. Pembelajarannya cuman apa ya? Ya cuman itu aja gitu, tapi paling divariasiin dengan hal lain biar lebih menarik gitu kan. Cuman yang unik itu waktu pas aku ini kali ya, pertama kali aku jadi terapis otak. Jadi ada nama terapinya neurofeedback. Jadi kita pasangin alat gitu ke kepala anak buat ngebaca brainwave-nya dia pas lagi mau asesmen. Nah itu balik lagi, orang tuanya kan sebelumnya denial. Terus udah kelas 5 SD nih, badan udah gede banget kan. Karena kerjanya makan tidur. Terus pas mau masangin, dan karena mereka sensitif, jadi dan itu kan gel ya, bentuknya masanginnya itu gel. Karena mereka sensitif, mereka nggak mau, dia ngeberontak gitu kan. Udah kita bujuk gitu, akhirnya dia kesel kali ya, karena dia bilang dia nggak mau, tapi kita masih maksa. Dia nendang aku dong, sampai masuk kolong meja. Terus aku yang sampai berapa detik gitu. Habis itu atasan aku yang gini, Sisil, come on, wake up, are you okay? What just happened? Gak ngerti lagi aku. Jadi kaget ya untuk gitu ya. Itu juga awal-awal gitu, ibaratnya kayak baru selesai kuliah kali atau gimana? Enggak sih, itu udah kayak setahun. Udah, tapi ya? kan aku kan anaknya emang kepoan kan. Jadi setahun aku kerja di SLB-nya, setahun aku kerja di klinik. Nah, terus setahun lagi aku kerja di sekolah internasional, tapi nggak ada sistem inklusinya. Terus baru ke Cikal ini karena ada sistem inklusinya gitu. Oke. Nah kalau berarti, kalau saya lihat nih kayak menarik ya, Ibu cerita semangat gitu. Nah kalau Ibu sendiri kayak udah cukup senang nggak sih dengan profesi ini atau pekerjaan yang Ibu jalani sekarang ini gitu? Kok mikir dulu gitu ya, kira-kira kenapa mikir dulu? Karena saya mau lebih. Maruk gitu. banget ya, astaga, maruk banget. Tapi sebenarnya udah cukup seneng sih, cuman dengan adanya sekolah kayak Cikal ya, cuman ada beberapa peluang atau mungkin harapan atau bukan peluang sih, tapi ada beberapa tujuan lain saya. Berarti kalau saya misalkan tanya untuk cita-cita lagi gitu atau harapan lagi, berarti apa itu? Nah itu saya mau mau bikin suatu lembaga yang provide semuanya. Kalau ini kan Cikal lebih kayak provide akademiknya kan. Oh gitu. Kalau Ibu berpikirnya ada lagi? Oh ya, aku mau provide vokasinya sama terapinya. Di Cikal sebenarnya juga ada terapinya. Cuman aku nggak tahu sih sistemnya sekarang karena lagi pandemi ini kan. Ya. Iya, gitu. Terus vokasi juga baru mau juga sebenarnya Cikal. Jadi ya udahlah, nanti aku sekalian belajar. Semoga lah ya semuanya bisa terwujud di Cikal gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu Sisil, luar biasa nih, ilmu baru sih buat teman-teman juga mungkin yang nonton kali ini gitu ya. Bahwa ini adalah ilmu baru atau mungkin cara baru, cara pandang baru buat kita bisa ngebantu teman-teman kita gitu ya. Misalkan di lingkungan kita anak berkebutuhan khusus, bukan kita terus menjadi malah menghambat dia untuk kemudian bisa menyesuaikan dengan teman-temannya gitu. Mungkin Bu Sisil ada pesan-pesan lagi terakhir? Kalau misalkan teman kalian masih ada yang bahas normal dan gak normal. Kalau dulu tuh dosen aku tuh pernah bilang gini, emang normal itu apa sih? Kayak misalkan nih kita pergi ke tengah-tengah anak-anak tunanetra, yang gak normal siapa di situ? Jadi karena
jumlahnya aja sebenarnya. Iya, sebenarnya kan karena jumlah kita yang bisa ngobrol gini-gini, tektok-tektok gini itu lebih banyak dibandingkan dengan anak tunanetra yang bisa Sedikit baca ya. braille cuman sedikit, yang anak tuli yang bisa isyarat cuman sedikit gitu. Jadi kan komunikasinya lebih apa ya? Ya lebih cuman terbatas gitu. Sementara kalau yang kita kan lebih luas. Banyak gitu ya. Nah, jadi masalah normal dan gak normal itu cuma sebatas komunikasi sih kalau menurut aku. Jadi semua orang itu normal. Makanya aku selalu tanamin ke murid-murid aku, emang kenapa kalian tuh nggak beda, sama aja. Cuman karena semua orang punya keunikannya masing-masing gitu. Oke, wah, luar biasa Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu Sisil. Masih muda, masih single atau sudah ada yang punya sih Bu? Aku single. Oh single, oke, Ya, masih single ya. Di sini. Ini nanti bisa dicantumkan IG-nya ya. Di sini. Iya, nanti Ibu kasih IG-nya. Sekali lagi terima kasih Bu Sisil untuk bincang-bincangnya hari ini, atas waktunya luar biasa di atas kesibukannya Bu Sisil. Dan buat teman-teman silahkan yang tadi misalkan mau komentar, silahkan isi komentar, dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih, dadah.